Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya saudara, saya akan minta untuk paman mau naik ke atas, akan memberikan sedikit pujian. Ya, kami persilahkan. Shalom, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Malam ini, ibadah malam ini bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-80. Ya, saya bersyukur Bapak Yahweh memberi saya umur panjang, selalu dalam kondisi sehat seperti malam ini. Dan sebagai rasa syukur, terima kasih saya juga kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah ikut andil di dalam misi penyelamatan ini. Saya malam ini akan mempersembahkan satu lagu pujian. Ya, pujian ini saya beri judul Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, hanyalah Engkau satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup kekal. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa selain melalui Engkau, Yesus Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, Yesua. Kau tunjukkan jalan kebenaran dan Kau berikan keselamatan dan sukacita. Semenjak aku berserah kepadamu, ajarlah aku untuk mengenalmu lebih dalam. Pimpinlah aku untuk mengerti rencanamu. Angkat hatiku, bawa lidahku menyembahmu selalu, agar hidupku senantiasa menyenangkanmu. Yesus Tuhan, hanyalah Engkau satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup kekal. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa selain melalui Engkau, Yesus Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, Yesua. Kau tunjukkan jalan kebenaran dan Kau berikan keselamatan
dan sukacita. Semenjak aku berserah kepadamu, ajarlah aku untuk mengenalmu lebih dalam. Pimpinlah aku untuk mengerti rencanamu. Angkat hatiku, bawa lidahku menyembahmu selalu, agar hidupku senantiasa menyenangkanmu, agar hidupku senantiasa menyenangkanmu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Maula. Amin. Baik saudara, itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Pak Man. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Replacement Theology. Apa itu Replacement Theology? Replacement Theology adalah teologia pengganti. Seperti kita ketahui bahwa apa yang berasal dari Yahudi itu selalu mendatangkan keselamatan. Tapi kuasa kegelapan berusaha untuk mengubah. Walaupun sekecil apapun, tetap harus diubah. Oleh karena itu saya beri nama Replacement Theology. Nah, apa saja kira-kira yang diubah? Apakah yang namanya spirit spirit anti-semitik, ya, spirit anti-semitik itu yang berusaha untuk mengubah segala-galanya. Nah, saya ingin saudara melihat apa saja yang diubah dari sistem teologi Ibrani, saudara. Yang pertama kita lihat sama-sama yang kita sudah alami, yaitu Yahweh. Nama Tuhan itu diganti. Namanya saja Replacement Theology. Jadi teologia pengganti. Nama Yahweh itu diganti dengan Allah. Kalau di Indonesia, saudara, di Malaysia itu diganti dengan Allah. Karena Allah itu sebetulnya adalah sesembahannya suku Quraisy. Jadi jauh sebelum Islam ada, itu sudah ada sesembahannya suku Quraisy, suku Nabatean, dan suku Jurhum, yaitu menyembah Allah. Orang Yahudi tidak mengenal yang sesembahan bernama Allah, tidak dikenal sama sekali. Sementara kalau di Amerika lain lagi, saudara. Nama Yahweh berubah menjadi God atau Lord. Ya, tulisannya besar semua. Jadi akhirnya apa? Nama Yahweh itu tidak dipanggil. Padahal berulang kali Bapak Yahweh ingin supaya namanya dipanggil. Tapi tidak dipanggil, saudara. Karena ada teologi pengganti. Lalu orang-orang hanya ikut bebek saja. Ya wes, karena yang pakai orang banyak, ya wes kita anggap benar.
ya, karena yang pakai orang banyak, apalagi sudah diklaim, dicap di sinode, ya. Jadi ya sudah, memang dari sononya kayak begitu. Kita tidak berani untuk mencoba untuk menyelidiki. Kalau seandainya diselidiki dan ketemu kebenaran, orang mikir, saudara, wah, lah kalau saya ungkapkan, apa saya tidak dianggap sesat? Jadi yang benar malah dianggap sesat. Karena cukup banyak, yang memakai banyak. Nah, ini yang disebut dengan replacement theology. Jadi mengganti teologi yang murni, yang asli. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu tentang hari raya. Hari raya yang ditulis itu jadi bergeser. Ya, ini saya kumpulkan tentang replacement theology. Cukup banyak, saudara. Ternyata setelah kita pelajari cukup banyak yang diganti. Seperti misalnya saja kalau saya tanya kepada orang Kristen pada umumnya, hari raya orang Kristen itu apa? Mereka jawab Natal, Pentakosta, Jumat Agung, Rabu Abu, Kamis Putih. Saya berkata, tolong ditunjukkan di ayat mana yang kamu sebut itu. Perkara masalah Natal tanggal 25 Desember, di manakah ada Yesus lahir tanggal 25 Desember? Jelas tidak ada. Jumat Agung pun itu merupakan istilah buatan manusia. Saudara boleh cari di seluruh kitab suci, tidak pernah ada, saudara. Kalau kita ingin tahu 7 hari raya, itu jelas ada di kitab Waikrah, ya, kitab Imamat, pasal berapa, saudara? Pasal 23. Itu keseluruhan itu saudara akan tahu tentang perayaan kita itu ada berapa. Ada 7, saudara. Jadi 7 perayaan itu boleh dipraktekkan karena itu suatu perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal itu kira-kira berapa lama, saudara? Selamanya, tidak bisa diganti, ya. Tapi kalau saudara tanya sama orang Kristen di luar sana, nggak akan tahu. Bahkan kita pun dulu tidak tahu, saudara. Cuman saya sudah ngerti memang Natal itu salah. Makanya di sini tidak pernah dipasang pohon Natal. Ya, tapi kalau saya ditanya, lah Yesus itu lahirnya kapan? Saya nggak bisa jawab, saudara. Karena belum disingkapkan. Tapi setelah nama Yahweh itu muncul, semua jadi tersingkap. Termasuk 7 hari raya. Begitu pula Pesah yang berubah posisi. Kalau kita melihat di luar, hari rayanya orang Kristen yang pertama itu Pesah. Lah itulah keliru, saudara. Ya. Kita harus ngerti bahwa perayaan Pesah, ya. Pesah itu yang orang luar itu menyebut Pesah itu hari raya Yom Habikurim, ya. Jadi hari raya pertama itu kan Pesah, ya. Sorry tadi saya salah ngomong. Yang mereka maksud adalah Pesahnya di hari raya Yom Habikurim. Padahal Yom Habikurim tidak mereka kenal. Itu jadi terjadi pergeseran, saudara. Ya harusnya hari raya pertama hari raya Pesah, kemudian Hak Hamasot,
atau hari raya roti tidak beragi. Kemudian hari raya buah sulung. Nah ini bergeser, saudara. Jumatnya itu dianggap sebagai hari raya Jumat Agung, minggunya disebut hari raya Pesa. Ini kan jadi simpang siur, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena yang ngomong itu bapak-bapak gereja, dipercaya, saudara. Mentang-mentang ada titelnya, titel teologia, ya wes lah kita nganut wae, kita percaya saja. Padahal itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi Pesahnya berubah posisi, bukan hari raya pertama, tapi di hari ketiga mereka nyebutnya Pesah, padahal Pesahnya hari pertama. Itu jadi bergeser. Ini yang disebut replacement theology atau teologi pengganti. Kalau kita berbicara tentang masalah Allah dan Yahweh yang pertama tadi, ya kita sudah tidak perlu membahas. Kita sudah lewat sekitar 25 tahun. Ya, sudah 25 tahun kita tidak memanggil nama itu. Kita memanggil nama yang benar. Ya. Kita lanjut yang kedua ini, saudara. Sabat diganti hari Minggu. Saya ingat saya pernah memimpin suatu persekutuan di salah satu kota. Waktu itu hari Jumat, saudara. Lalu mereka berkata, ya saudara, kita akan akhiri kebaktian kita dan nanti hari Minggu, hari Sabat, saudara pergi ke gereja masing-masing. Saya bilang ini salah. Minggu itu bukan Sabat. Minggu itu adalah Rison, saudara. Sabat itu hari ke-7. Ya. Ini simpang siur, saudara. Jadi banyak sekali orang-orang yang akhirnya ganti agama karena mereka pikir lah, ya kok tidak sama dengan kitab suci? Ya tidak sama. Wong mereka bikin karang-karangan sendiri, ya. Jadi hari raya Sabat yang seharusnya dirayakan tiap hari ke-7 atau hari Sabtu, itu dirayakan hari Minggu. Ada juga yang menyebut hari Minggu itu hari ke-7. Lah itulah salah, saudara. Hari Minggu itu adalah hari pertama. Ya. Kemudian coba kita baca dulu ya di dalam kitab Shemot. Kitab Shemot pasal 31 ayat 16. Dan haruslah Bani Israel memelihara Sabat. Untuk melaksanakan Sabat itu bagi generasi mereka, generasi mereka, suatu perjanjian untuk selamanya. Lamanya itu berapa lama ya, saudara? Ya selamanya, kiamate dunia, ya. Jadi perayaan Sabat itu selamanya, saudara. Sak suwene, tidak ditentukan waktu, tidak 10 tahun, 20 tahun. Lah ini yang disebut replacement theology, teologianya diganti, saudara. Ini kan sebetulnya kalau dipikir-pikir ini ulah setan, supaya manusia tidak paham akan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ibadah Minggu tidak salah, ya. Jangan sampai saudara tafsirkan, loh Pak Lukas kok ibadah hari Minggu juga? Enggak apa-apa, karena murid-murid Yesus itu ibadahnya tiap-tiap
hari, saudara. Berarti hari Minggu ada. Cuma yang salah itu menghapus Sabat. Itu yang salah. Ya, kalau kita melihat gereja Advent itu benar. Ya, dia ibadahnya hari ke-7, tapi yang disembah salah. Itu loh. Tapi kita sebagai orang-orang percaya harus mulai menerangkan kepada semua orang. Jadi kalau ibadah hari Minggu itu nggak salah, boleh ibadah Minggu. Ibadah Senin boleh nggak? Boleh. Hari Selasa pun boleh, Rebo boleh, Kamis boleh, Jumat boleh. Tapi Sabatnya tidak boleh lupa. Memang Sabat di Aleph Tau itu pagi betul, saudara. Jam 5. Nanti orang akan bilang, loh ibadahnya kok jam 5. Ora sisan jam 4 we. Ya. Tapi kita tahu jam 5 itu orang sudah pada bangun. Dan apa beratnya kita ibadah jam 5? Yesua disiksa semalam-malaman, dianiaya semalam-malaman, tapi tiap-tiap hari dia selalu bangun pagi, ya, jam 5 untuk berdoa, kira-kira sekitar jam 5, ya. Jadi yang salah itu adalah main service-nya, bukan Sabat tetapi Minggu yang tidak diperintahkan. Kemudian yang tidak diperintahkan lain yaitu Natal. Ada lagi hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih itu kan bukan Yesua, saudara. Saya sudah menerangkan, Isa Al-Masih itu masih disebut keturunan Imron di dalam kitab Quran. Sedangkan Yesua itu keturunannya secara manusiawi adalah keturunan Yusuf dan Maria. Jadi itu salah, saudara. Sudah kalimat kenaikan saja salah, tambah lagi Isa Al-Masih, salah sisan. Tapi zamannya Jokowi sudah diganti menjadi Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus. Naik kemana? Ya. Padahal kitab suci tidak pernah menyuruh kenaikan Yesua menuju ke sorga atau ke Samaim, itu tidak ada. Nanti pas Yesua terangkat harap dirayakan, nggak ada, saudara. Jadi perayaannya itu tetap di 7 hari raya. Yang tertulis dalam kitab suci tidak dirayakan. Bahkan mati dan bangkitnya Yesua juga bergeser, yaitu mati Jumat, bangkit Minggu. Padahal itu belum 3 hari 3 malam. Dulu saya pernah didatangi pada waktu ada perayaan-perayaan, saya sempat ditanya oleh polisi, saudara, karena menjaga tiap-tiap gereja. Nah, saya ditanya, loh Pak Lukas kok tidak ibadah Jumat Agung? Saya balik tanya sama orangnya, walaupun dia agamanya Islam, saya tanya, loh Jumat Agung itu apa? Di kitab suci tidak ada. Bahkan saya katakan kepada mereka, mereka itu menganggap Yesua mati hari Minggu, bangkitnya mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Saya mau tanya, sudah 3 hari 3 malam atau belum? Belum. Loh kok dipercaya? Nah, ini kan bergeser namanya, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, nama yang seharusnya disuruh diberitakan
tidak diberitakan, tapi malah diganti dengan Hashem dan Adonai. Sekarang bahkan muncul lagi yang namanya pengajaran, yaitu Jesus only, no Yahweh. Jadi ada satu pengajaran kita panggilnya Jesus, ya. Yahweh pun tidak boleh dipanggil. Lagi jare sopo, saudara? Kata siapa? Kitab suci tidak bilang begitu. Nah, ini kan kuasa kegelapan yang seperti ini menyuruh, saudara. Jadi kan Yesus itu juru selamat katanya, ya harus panggil dia, nggak usah panggil Yahweh. Ada yang seperti itu yang namanya Jesus only, ya, dengan alasan Yahweh sudah menjadi manusia. Bahkan ada lagi yang memberi ajaran just Yahweh no Jesus. Ada lagi, saudara, yang dipanggil itu Yahweh saja, Yesusnya nggak usah. Lah itu keliru lagi, saudara. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Yahweh dipanggil, Yesua juga dipanggil, karena Yesua itu adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Ada juga, ya, sudah percaya Yahweh tapi masih menganggap tidak masalah kalau panggil Yesus. Ya kita nggak apa-apa sih, wong dulu nggak ngerti. Tapi setelah ngerti, ya panggillah nama yang benar. Apa sih susahnya panggil nama yang benar, saudara? Kita tahu bahwa keselamatan itu melalui nama ya Yesua, dan Yahweh serta Yesua memiliki angka gematria yang sama. Sekarang muncul lagi, oh bukan Yesua tapi Yahusa. Muncul lagi Yahosua katanya. Lah ini simpang siur, dak karu-karuan. Sudahlah, sesuai dengan kitab suci saja. Apa sih salah susahnya? Ya, kok ribet amat? Sekarang kalau ditanya, Yusuf itu orang Yahudi, Maria juga orang Yahudi, masa punya anak diberi nama Yunani? Ya jelas tidak mungkin, saudara. Apalagi itu nama penjajah. Lah nek misalnya dia jadi juru selamat, apa ndak dilepari batu, ya. Padahal nama ini saya tanya ya, padahal nama ini mulai digunakan pada abad ke-17 oleh pendeta-pendeta Belanda dan Portugis yang menginjil ke Indonesia. Jadi misionaris dulu, ya, itu mulai menggunakan nama Yunani. Sedangkan secara umum mulai digunakan oleh Pilatus. Kemudian tahun 525 Masehi oleh Dionysius Exiguus. Nah, ini yang bikin kalender, saudara. Kalender Gregorian itu kan banyak sekali yang mengkoreksi, saudara. Saya pelajari itu. Ada banyak, ada Dionysius Exiguus, ada Gregorius, macam-macam, ya. Sehingga jadilah kalender yang sekarang kita pergunakan, ya. Nah, kalau kita panggil Hashem, itu bisa nyasar, saudara. Nyasarnya Hashem itu keturunan orang Gison, ya, itu terdapat di dalam 1 Wareh atau Divre Hayamim Aleph pasal 11 ayat 34. Dikatakan keturunan Hashem, orang Gison, dan seterusnya.
Coba sih kalau kita tanya atau kita memberitakan Injil, kita punya Tuhan itu ajaib, namanya Hashem katanya. Siapa Pak namanya? Hashem, ada namanya, tapi kita nyebutnya Hashem. Ya namanya sopo. Orang jadi bingung sendiri, saudara. Karena sebetulnya sebutan Hashem itu dimulai pada saat bangsa Israel itu dibuang di Babel. Mulai dah tuh panggil Hashem. Katanya kita tidak layak panggil Yahweh karena dia maha kudus, sehingga kita manggilnya Hashem. Loh, kalau begitu Yesua kudus apa tidak? Kan Yesua juga kudus, kok dipanggil? Nah ini saudara, inilah yang namanya teologia pengganti, diganti saudara. Sekarang yang keempat, yaitu perjamuan kudus, yang aslinya adalah seder Pesah, ya, berubah menjadi perjamuan kudus di setiap ibadah. Padahal format ini tidak pernah ada dalam kitab suci. Ada pula yang melakukannya tiap bulan, bahkan ada pula yang melakukannya tiap hari. Ada pendeta yang protes sama saya, Pak Lukas, mbok ndak usah bicara perjamuan kudus sih. Lah wong aslinya seperti itu kok tidak boleh bicara, bagaimana? Ya. Ya sekarang tinggal kamu saja, terima ya syukur, nggak terima ya sudah. Tapi kalau saya tetap memberitakan karena ini termasuk replacement theology, teologia pengganti, saudara. Dan kita tahu seperti gambar ini, saudara, itu sangat berbeda dengan gambar The Last Supper. The Last Supper itu kan mejanya panjang, orangnya duduk di tengah-tengah. Ada yang melecehkan bilang begini, ayo sebelum Yesus itu ditangkap ngapain? Foto bersama katanya. Fotonya di mana? Di The Last Supper. Ya. Padahal aslinya perjamuan kudus itu begini, lesehan, saudara. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, Torah adalah pengajaran. Dan orang setelah Yesus bangkit berkata, Torah tidak berlaku lagi. Nggak ada tuh Torah, itu nggak ada. Ya. Saudara tahu kenapa kita pakai talit, ya, yang ada sijitnya, kita pakai pasmina, pakai kepa, itu kan nyonto Yesua, saudara. Yesua dulu pada waktu masih hidup di dalam dunia ini sebagai manusia itu pakai talit. Makanya ada perempuan yang sakit pendarahan 13 tahun itu menjamah sit-sitnya. Ini loh, ini yang dijamah. Dan sit-sit ini kalau dihitung pelintiran-pelintirannya itu bertuliskan Yahweh Ehad. Jadi yang dijamah perempuan sakit pendarahan itu adalah Yahweh. Ngerti saudara? Nah, orang Yahudi itu memiliki pemahaman kalau orangnya sudah mati, sijitnya akan dipotong, yang artinya tugasnya sudah selesai. Makanya di sini jemaat kalau meninggal, sijitnya dipotong, dikasihkan sama keluarganya. Paham saudara? Nah coba kita renungkan. Daud pernah melakukan hal ini kepada Saul. Pada waktu Saul masih berak di kubu gunung, ya, pagi-pagi
itu Daud mengendap-endap dan memotong sit-sitnya, lalu dilambai-lambaikan. Bapakku, bapakku, katanya, kalau aku mau membunuh kamu, sudah bisa aku bunuh, karena semua ajudanmu tidur semua. Tapi buktinya aku tidak membunuh kamu, karena aku menyayangimu. Itu yang dipotong adalah sit-sitnya, padahal sit-sit itu dipotong kalau orangnya sudah mati. Jadi secara hukum profetik itu hubungan antara Saul dengan Bapak Yahweh dipotong oleh Daud. Secara hukum supranatural, ya. Kenapa kita ya kok nggak pakai talit, nggak pakai pasmina? Karena penyebaran agama Kristen dulu dilakukan oleh orang-orang Eropa. Jadi karena orang Eropa, maka gayanya pun gaya Eropa, saudara. Tapi kalau yang memberitakan itu orang Yahudi, pasti pakai talit. Ya. Nah, ini kita harus ngerti, saudara. Ya. Kita lanjut. Kalau bicara masalah Torah, sudah ada di dalam pengajaran saya tentang Torah itu banyak, saudara. Ini saya cuplik 4 saja, yaitu apa hubungannya Aseret Dibrod dengan 613 mitzvot. Kemudian judulnya adalah apakah Torah itu? Kemudian Torah vs kasih karunia. Karena ada banyak pendeta yang mengatakan Torah tidak berlaku sekarang, yang berlaku itu adalah kasih karunia. Lah ini ngawur, saudara. Jadi karena kasih karunia jadi sak penak-penake dhewe. Kan kita sudah didapat kasih karunia. Ya. Kemudian ada lagi itu, dipimpin Roh Kudus akan mengikuti Torah. Kemudian ada lagi, Torah hanya berlaku sampai zaman Yohanan atau Yohanes. Apa betul Torah itu berakhir di zaman Yohanan? Semua sudah saya kupas. Bahkan ada lagi yang judulnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bukan secara fisik, tapi itu bicara tentang simbol, yaitu keadilan. Saya pernah berdebat dengan pendeta. Ya, pendeta itu berkata, Pak Lukas nggak usah bicara Torah. Bicara itu kasih karunia. Kita harus maha pengampun, Pak. Sekarang saya tanya ke Pak Pendeta. Tolong dijawab, saya bilang begitu. Seandainya anak perempuan Bapak diperkosa oleh orang dan orangnya itu ketangkap, kira-kira hukum kasih karunia akan jalan apa tidak, Pak? Atau lebih baik dia tetap menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang ada di dunia? Dia tidak bisa jawab, saudara. Saya katakan sekali lagi, Pak, kalau anak Bapak perempuan dan diperkosa orang, kira-kira apakah Bapak mengatakan, oh firman Tuhan berkata kalau yang pipi kiri dipukul kasih pipi kanan, masih ada satu lagi, Pak, tolong diperkosa sisan. Apakah begitu, saudara? Ya tidak. Orang perempuan ditowel pantatnya, oh masih satu lagi, yang sini belum. Enggak bisa begitu, saudara. Saya katakan bahwa
Orang itu kalau ketangkap, dia harus bertanggung jawab, dia dipenjara. Kalau Bapak menggunakan hukum kasih karunia, lepaskan orang itu. Coba Bapak berani melepaskan atau tidak? Kalau sampai Bapak melepaskan orang yang memperkosa anak perempuan Bapak, berarti Bapak salah terhadap anak. Anak bisa protes, Pak, sing diperkosa saya loh Pak. Bapak jangan sak penake dhewe melepaskan orang, sing menderita itu saya. Anak bisa kepahitan sama orang tua, betul apa tidak saudara? Ya. Jadi penerapan hukum kasih karunia atau hukum anugerah itu jangan diterapkan di tempat yang salah. Lah terus hukum kasih karunia itu apa? Hukum kasih karunia adalah seharusnya yang menjadi umat keselamatan dan ketebusan itu bangsa Israel, tapi kita dapat anugerah. Orang goyim dapat anugerah sehingga kita punya kesetaraan. Maksud gak saudara? Yang seharusnya kita tidak selamat, tapi karena Yesua kita bisa memperoleh keselamatan. Zaman dulu pun, zaman Abraham itu kan zaman perjanjian lama saudara. Kalau ada budak-budak dari luar yang mengikuti aturan, dia pasti selamat, sekalipun orang luar. Nah itu simbol kasih karunia. Saya pun sudah menerangkan tentang hukum kasih karunia di channel Lukas Sutrisno, ya. Kemudian kita lanjut saudara. Yang keenam, ada banyak pola Ibrani yang diubah. Misalnya kalimat Tartarus dalam bahasa Yunani. Saya tidak mau menggunakan kalimat Tartarus, tetapi saya lebih senang menggunakan kata Seo, ya, karena Tartarus itu adalah neraka, ceritanya ya, neraka yang dijaga oleh anjing berkepala 3 yang bernama Cerberus, ya. Saya merenung saudara, lawang anjing kepalanya 1 aja wis ribut kok, apalagi kepalanya 3, nek muni kabeh telu-telune apa ndak gemberayah suaranya saudara. Dan itu di dalam konsep teologi tidak pernah ada dalam teologi Ibrani, ya. Kemudian juga kata iblis dan satan. Banyak orang Kristen yang masih menggunakan iblis. Wah, ini iblis memang mengganggu saya. Saya katakan iblis itu kalimat yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena iblis menurut Quran, ini bukan masalah Qurannya saudara, tetapi masalah teologianya. Menurut Quran surat Asyod, surat Ar-Rahman, surat Al-Hijr itu mengatakan bahwa iblis itu dibuat dari api. Padahal teologi Ibrani tidak ada iblis yang dibuat dari api, saudara. Kalau kita ketemu kata iblis yang di kitab suci kita, itu ditulis dengan kalimat shin tet nun atau satan, ya. Jadi iblis itu dalam teks Ibrani tertulis sin tet nun atau satan. Dan tidak pernah ada istilah orang keiblisan, tidak pernah ada. Yang ada adalah orang kesetanan, saudara.
kesetanan itu artinya orang yang di dalam dirinya dikuasai oleh setan. Nah, ini yang disebut dengan teologia teologia pengganti atau replacement theology. Kemudian nama-nama kitab juga berganti. Karena kitab Bereshit, Shemot, Wayikra, Devarim dan seterusnya itu berubah namanya. Ya. Kalau versinya Amerika, versi barat itu Genesis, Exodus, ya. Versi Indonesia Kejadian, Keluaran, Imamat dan seterusnya. Memang mengganti nama kitab tidak salah, tetapi akhirnya orang tidak tahu. Ya, tidak tahu bahwa nama kitab aslinya Bereshit. Banyak orang tanya, "Loh Pak Lukas, kalau khotbah kok sering menggunakan Bereshit, Tehillim, Mislei, itu kitab apa? Kohelet?" Ya karena kamu tidak pernah diajar. Ya. Tapi jemaat di Aleph Tau itu akan tahu. Kalau kita sebut Divre Hayamim, itu kitab apa, saudara? Satu Taware, ngerti semua jemaat di sini. Ya. Kemudian kitab Tehillim itu kitab apa? Kitab Mazmur. Kemudian kitab Mislei, kitab apa? Kitab Amsal. Nah, banyak sekali orang yang bertanya, nama kitab opo meneng? Katanya sesat. Nah, ini piye, saudara? Dilurus-luruskan tapi nggak mau, pengennya bengkong. Ya. Jadi kita perlu belajar. Sekarang yang ketujuh, Tritunggal, tiga pribadi. Tiga pribadi, kata pribadi saja itu berbeda. Saya dengan saudara kembar saya itu dua pribadi. Saya dengan adik saya Petrus itu juga pribadi yang lain. Nyebutnya itu adalah tiga fenomena satu pribadi, yaitu Yahweh Ehad, Oshemo Ehad. Yahweh Ehad namanya satu-satunya, saudara. Padahal menerangkan Yahweh Ehad itu gampangnya setengah mati, saudara. Daripada menerangkan Tritunggal pakai skema macam-macam. Nah, ini gampang. Caranya gimana? Tak kasih tahu caranya. Gini, Yahweh itu maha kuasa apa tidak? Maha kuasa. Yahweh bisa menjadi tiang awan dan tiang api, bisa nggak? Bisa. Yahweh bisa nggak jadi punggung tangan yang menulis di kerajaan Belsasar? Bisa. Bisa nggak Yahweh menjadi manusia pada waktu membela tiga pemuda, Hananya, Misael, Azaria? Bisa. Dan yang paling ditakutkan adalah Yahweh yang menjadi manusia, tapi dimulai dari kelahiran persis seperti manusia. Itu yang bikin setan ketakutan. Jadi Yahweh itu mau jadi sejuta fenomena, ya bisa saja. Tetapi bukan berarti Yahwehnya hilang. Enggak, dia maha kuasa kok. Mosok kita kalah sama Sun Gokong. Sun Gokong dikeroyok 500 atau 50 orang, dia bisa menjadi 50 orang. Tapi pribadinya tetap satu. Kan gitu cerita komik dulu, kalau saudara suka lihat komik itu. Sama seperti Yahweh menjadi manusia, bukan berarti surganya kosong. Lawang maha kuasa kok.
Ada yang mengatakan Yahweh itu tidak mungkin jadi manusia. Ya nggak mungkin kalau kamu pakai pikiranmu, dia dibatasi. Lawang Yahweh itu kan tidak terbatas. Ada yang mengatakan Yesua itu adalah hanya utusan. Ya hanya utusan karena kamu muter-muter di situ. Sama seperti saya pernah mengilustrasikan bahwa polisi ngaku pelacur. Padahal di sisi lain mengatakan aku polisi karena polisinya masih nyamar. Ya, bisa lihat itu materi saya, saudara. Ya. Jadi sebetulnya gampang sekali. Yaitu jangan ngomong 3 pribadi tapi 3 fenomena. Bapak Yahweh bisa menjadi burung merpati, bisa atau tidak? Sangat mudah. Wong dia maha kuasa, kok mau jadi apapun bisa. Ya. Nah ini yang harus kita pahami, saudara. Kemudian yang ke-8, bumi datar berubah jadi bumi bulat. Ini ditanamkan oleh si mata 1, saudara. Ya, ini bentuk bumi yang sebetulnya itu seperti ini. Saudara lihat yang kanan yang dikerubungi anak-anak, itu yang putih itu adalah es, ya, gunung es yang tidak bisa ditembus dengan cara apapun juga. Saya punya video banyak yang di take down, saudara, yang menerangkan tentang bumi datar. Ada yang mengatakan, loh Pak Lukas kok koyo orang Islam percaya bumi datar. Salah, orang Islam yang tiru kita. Ya, kita kan lebih dulu. Dan dikatakan dalam kitab Yesaya yang berkata, bulatan bumi itu sebetulnya aslinya lingkaran bumi atau circle of the earth. Di dalam bahasa aslinya ditulis hook. Hook itu lingkaran. Ya, saudara. Saya tidak menerangkan ini karena ini pernah saya terangkan secara panjang lebar. Juga tentang bukti-buktinya, sehingga video saya dihapus oleh YouTube, ya. Dan ini sudah banyak sekali di channel saya. Ada beberapa yang masih, ya, harapan saya tidak dihapus, saudara. Bahkan astronot-astronot yang pernah menginjakkan kaki di bulan bohong semua. Buktinya ada orang bawa kitab suci, dikatakan, ayo kamu ngaku sumpah di hadapan kitab suci saya, ya, kalau kamu pernah menginjakkan kaki di bulan. Nggak ada berani satupun yang berani sumpah, lari semua tiga-tiganya, saudara. Ada Aldrin, ada Solin, ya, macam-macam. Nah, sekarang yang ke-9, yang diubah. Tubuh manusia itu memiliki DNA yang sama dengan huruf Yahweh. Jadi manusia itu mau percaya Yahweh atau tidak, DNA-nya itu tetap sama, yaitu DNA seperti nama Yahweh, YHWH 10565. Ya, itu DNA, saudara. Jadi lucu bukan? Orang yang di dalam tubuhnya DNA-nya itu nama Yahweh, tapi menolak Yahweh. Lucu sebetulnya. Ya. Nah, DNA Yahweh itu akan berubah menjadi DNA mRNA. Ya, masalah kemarin itu suntikan-suntikan itu berubah menjadi mRNA. Ya. Itu persis seperti
pada zaman Noah. Waktu zaman Noah itu kan DNA-nya manusia benar, saudara. Tetapi dengan turunnya sekitar 200 malaikat yang dikepalai oleh malaikat Semiasa, sehingga menyetubui perempuan-perempuan cantik, maka lahirlah raksasa-raksasa. Itu DNA-nya sudah berubah, saudara. Sudah bukan lagi DNA Yahweh, ya, sama dengan Yahweh, sudah berubah, sehingga itu dimusnahkan oleh Tuhan. Begitu juga sekarang ini, dia terang-terangan loh, saudara. Jelas terang-terangan ngomong DNA-mu tak jadikan menjadi mRNA. Itu sudah bukan DNA nama Yahweh lagi. Makanya Yahweh menganggap orang yang menerima itu, ya kalau tidak tahu ya bagaimana, saudara, mau dihapusi. Tapi yang tahu tapi tidak mau tahu, itu dosa di hadapan Tuhan. Bahkan dia mengatakan, oh sekarang tubuh saya sudah menjadi mRNA. mRNA itu bisa dilacak pakai teknologi, bahkan bisa dilakukan pembunuhan jarak jauh. Ya, saya nggak cerita ini, nanti jadi diturunkan lagi, saudara. Ya, itu kan sama kasusnya seperti zaman Noah. Makanya zaman Noah itu akhirnya dibinasakan semua keturunan raksasa, tidak ada satupun yang hidup. Tadi saya melihat di YouTube orang menemukan pisau di dalam laut. Itu pisaunya besar sekali, saudara. Nah, itu pisaunya para raksasa. Ya, besar sekali pisaunya ditemukan di laut. Ya. Kemudian ada penemuan tengkorak-tengkorak raksasa di mana-mana. Itu kan berubahnya DNA manusia di zaman Noah. Sehingga malaikat-malaikat yang melakukan persetubuhan itu ditangkap semuanya, saudara. Ya. Oke, kita lanjut yang ke-10. Nama Kehilat berubah jadi gereja, yang adalah bahasa Portugis, yaitu igreja. Nama aslinya sebetulnya Kehilat, ya. Ini saya tunjukkan gambar ini. Ya, apakah ajaran gereja Kehilat Aleph Tau menyimpang? Ini dari channel lain, channel Kristen, saya nggak sebut namanya, itu membahas tentang gereja kita atau Kehilat kita. Dibahas, saudara. Apakah Kehilat Aleph Tau itu sesat apa tidak? Di situ saya dengerin, ya, sekitar 8 menit. Ya. Dia mengatakan bahwa Kehilat Aleph Tau itu memiliki akar sumber Ibrani. Kemudian pemanggilnya tidak panggil Yesus tapi Yesua. Mereka tidak panggil Allah tapi panggil Yahweh. Dan di situ dikatakan, apakah menurut Anda ini sesat? Jadi belum ada jawaban, saudara, karena nggak ngerti jawab. Komennya banyak, saya lihat komennya. Ada yang ngomentari kata, oh itu saksi Yehova, ya, itu sempalan saksi Yehova. Padahal orang itu kalau ditanya, kamu tahu nggak saksi Yehova itu ajarannya seperti apa? Mbuh, orang ngerti, saudara. Padahal kita sudah bikin di channel saya yang judulnya Kami Bukan Saksi Yehova. Saya kasih tahu, saudara, sedikit, ya. Saksi Yehova itu anti
penghormatan terhadap bendera. Jadi kalau ada upacara bendera 17 Agustus nggak boleh. Saksi Yehova juga masih panggil Allah Yesus. Nah, kami sudah tidak. Kami bukan saksi Yehova. Saudara bisa lihat materinya yang judulnya Aku Bukan Saksi Yehova. Ada 2 kalau tidak salah. Ya. Dan saksi Yehova ya macam-macam, nanti sudah lihat sendiri ya. Kemudian yang ke-11. Ini juga teologia pengganti, saudara. Masalah makanan kosher dan tidak kosher dihapus. Makan babi, cumi, udang nggak apa-apa. Boleh. Babi itu enak katanya. Ada nggak di sini yang masih suka makan babi? Ada tidak? Ya, enggak ada, bagus. Ya. Kalau ada, kita perlu belajar. Ya. Belajar tunduk kepada Bapa Yahweh. Yaitu harus berhenti makan babi, udang, cumi, lele, ya. Itu sudah ada semua di dalam kitab Wayikra pasal berapa? 11 ya. Saudara mesti hafal itu. Ya, Wayikra pasal 11 mengajarkan tentang hal makanan. Kemarin saya sudah menyampaikan bukan bagaimana orang Yahudi kok pinter-pinter. Ya, salah satu di antaranya adalah menjaga makanan, ya. Kalau bicara masalah babi, masalah cumi, udang dan lain sebagainya, kepiting, itu saya suka, saudara. Tapi karena saya mempelajari Torah dan Torah mengatakan tidak boleh, ya sudah, saya berhenti, nggak boleh, ya. Sekarang 12. Ada neraka yang ada setannya yang menyiksa manusia, padahal kitab suci tidak pernah menulis demikian, bahkan sudah masuk alam roh. Sampai ada pendeta yang mengajarkan trip to hell, jalan-jalan ke neraka. Di sana ketemu setan yang nyiksa manusia, yang dulunya di dunia ini suka berzina, hukumannya ditusuk dari pantat sampai ke kepala. Orangnya masih hidup. Yang dulunya suka bohong, dipotong lidahnya, nanti muncul lagi, dipotong, muncul lagi, terus menerus. Berarti di neraka itu ada penciptaan dong, ya. Nah, ini simpang siur. Itu kan saudara lihat, itu ada orang digergaji. Lah, gergajinya merek apa, saudara? Ya. Kemudian disiksa lagi pakai setrika. Setrikanya merek jago, ya, gambar jago, ya. Jadi saya berpikir, kok enak ya jadi setan, selama di dunia ini menyiksa manusia, sudah di neraka juga nyiksa manusia. Lah kok enak jadi setan? Padahal setan itu tidak pernah menyiksa manusia, tapi dia yang tersiksa di dalam neraka. Tersiksa oleh apa? Oleh keadaan, oleh suasana yang panas, ya. Jadi tidak pernah ada. Jadi kalau saudara dengar apa kesaksian, saudara dengerin aja. Kalau diceritakan di dalam neraka itu disiksa, wis bohong. Ini saya dapatkan komik ini pada waktu saya umur 5 tahun. Saya sudah mendapati komik yang seperti itu, saudara. Itu dari Islam, ya.
Memang orang takut akhirnya. Tapi di sisi lain, si setan hendak berkata bahwa aku rajane neraka. Saya raja neraka. Padahal di neraka tidak ada setan yang bisa menjadi raja. Di kitab suci kita tidak ada. Justru setanlah yang tersiksa, makanya dia tidak mau tersiksa sendiri, tapi semua ciptaannya Bapa Yahweh berusaha dipengaruhi supaya dia ikut tersiksa. Kita lanjut saudara, ini replacement teologi sangat banyak sekali ya. 13. Perjanjian lama itu hanya cerita. Yang penting sekarang adalah perjanjian baru. Lah, ini termasuk penolakan Torah, ya. Karena orang berkata perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Ada yang seperti itu, saudara. Tapi ada yang masih memperlakukan perjanjian lama untuk perbandingan. Ya oke saja, tapi kita tahu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada benang merah yang nyambung. Jadi Yesua datang ke dunia ini juga karena ada nubuatan dalam perjanjian lama. Banyak digenapi oleh Yesua, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang aslinya sebetulnya bukan perjanjian baru ya, tapi perjanjian yang diperbarui. Itu yang benar, saudara. Brit Hakatasa, ya. Kemudian 14, masalah Brit Milah merupakan perjanjian kekal. Coba kita lihat di dalam kitab Beresit pasal 17 ayat 13. Ia yang lahir di rumahmu dan dia yang dibeli dengan uang harus disunat, dan perjanjianku akan ada di dalam dagingmu sebagai perjanjian yang kekal, saudara. Jadi istilah Brit Milah atau sunat itu juga perjanjian kekal. Kita harus ngerti itu, saudara. Ya, bukan yang namanya kekal itu bukan setahun 2 tahun, ya. Menjadi tidak penting, boleh dilakukan, boleh tidak, sama dengan makanan. Mereka berkata sunat itu adalah tiru-tiru Islam katanya. Apa ndak kualik, saudara? Islamlah yang ikut-ikutan kita karena kita lebih dahulu. Dan firman-Nya jelas itu termasuk perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu perjanjian yang tidak pernah dibatalkan sampai dunia kiamat. Ya, itu adalah Brit Milah, saudara. Kita lanjut. Nah, 15. Simbol menorah diganti dengan salib dengan alasan salib adalah simbol kasih, padahal simbol salib itu sudah ada pada zaman agama Babel kuno. Ya. Salib itu sudah ada sejak zaman Babel kuno, saudara. Salib itu bukan simbol kasih, itu alat eksekusi. Sama seperti zaman sekarang bisa baik namanya suntian. Suntian kan juga alat eksekusi. Gioletin juga alat eksekusi. Senapan atau bedil juga alat eksekusi.
tiang gantungan juga alat eksekusi. Cuman kebetulan Yesua yang menjadi pelakunya. Nah, sekarang kalau Yesua hidupnya zaman sekarang, bisa saja orang mengatakan bedil itu simbol kasih, tiang gantungan itu simbol kasih kalau Yesua digantung. Suntik mati itu juga simbol kasih kalau Yesua disuntik mati. Bukan itu, saudara. Jadi simbolnya orang percaya itu adalah menorah yang berkepala 7. Dan kata Yesua itu kepalanya ada 7. Makanya disebut simbolnya orang percaya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, itu menceritakan tentang simbol ini, saudara. Saya senang kalau yang tadinya itu punya simbol salib diganti dengan simbol menorah. Ya, jadi bukan salib, saudara, tapi menorah. Kekuatan gelap berusaha, baik secara halus maupun kasar, berusaha untuk memelesetkan firman agar tidak tepat. Bangsa Israel sebagai umat pilihan digantikan oleh gereja. Nah, ada satu pengajaran yang saya pernah baca, yaitu bahwa orang Israel itu ditolak Tuhan, digantikan dengan gereja. Nah, itu salah, saudara. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Israel adalah tetap kekasih Bapa Yahweh. Amin. Ya. Coba saudara renungkan, Israel itu dikeroyok dari dulu. Berapa saja negara yang ngeroyok Israel tetap menang karena ikut campur tangannya Bapa Yahweh. Amin, saudara. Ya. Jadi jangan coba-coba main api dengan Israel. Ya. Israel itu jago perang, saudara. Jadi kalau mengatakan bahwa orang Israel sekarang sudah tidak dikasih oleh Tuhan, sekarang yang dikasih adalah gerejanya, itu salah. Itu teologi pengganti. Jadi pada malam hari ini saya sudah sampaikan tentang teologi pengganti. Kalau ada yang penambahan-penambahan, silahkan ditulis di komen, jadi semakin bertambah banyak. Ya, kalau saudara yang ada lagi nih tapi belum masuk, tulis di komen. Ya, supaya semakin bertambah banyak lagi pengertian kita. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sudah bersama-sama pelajari menjadi berkat, dan kami bisa semakin paham akan adanya teologi pengganti. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Oh, tidak ada pengumuman, kita akhiri, kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, malam hari ini selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari angkat tangan kita akan terima birkat Kohanim. Yefare keka Yahweh wa yispereka. Amen. Ken yehirasa. Yair Yahweh panau eleka bikuneka. Amen.
Kenye iroso Isa Yahweh Panao Elika Veyashem Lecha Shalom. Amin. Kenye iroso Baruk atapa eru faruk atapa sadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri fahemteka Shikar alapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umi sarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata popoika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yesua Hamasya wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Yevarekecha, v'yishmerecha, Yevarekecha. Yain Yahweh, Panawelecha, Vikunecha. Yevarekecha, v'yishmerecha, Yevarekecha. Yahweh, Panawelecha, Vikunecha. Hashem Lecha, Shalom, Shalom. Hashem Lecha, Shalom, Shalom. Yevarekecha, v'yishmerecha, Yevarekecha. Selamat malam, Bapak Yahweh semakin memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya! Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.